Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan membaca sirah riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Kemudian tiada tahu membaca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada pernah belajar. Dari semenjak kecilnya sampai kepada wafatnya, ia senantiasa ummi. Arti ummi, tiada tahu membaca dan menulis. Penduduk Makkah pun sedikit sekali yang pandai membaca dan menulis pada dewasa itu. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, tidak tahu membaca dan menulis. Ini menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan karangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kekacauan dunia. Keadaan di tanah Arab pada masa itu sangat buruk. Kebanyakan orang menyembah berhala. Di lingkungan Ka'bah terdapat 360 patung yang disembah. Perbuatan keji dan kejam banyak dilakukan orang, seperti membungakan uang, main judi, minum arak, membunuh anak karena takut miskin, menanam anak perempuan hidup-hidup karena takut malu, samun menyamun, bunuh-membunuh dan sebagainya. Banyak orang yang teraniaya tiada mendapat keadilan. Pada tempat lain di seluruh dunia pun hampir serupa itu juga keadaannya. Selalu dalam kekacauan. Nampaklah bahwa dunia sangat mengharapkan datang seorang pemimpin. Mengasingkan diri. Pada waktu Nabi Muhammad hampir berumur 40 tahun. Hatinya sangat tertarik untuk mengasingkan diri dari tengah-tengah pergaulan yang sudah rusak itu. Pergilah ia ke sebuah goa di Gunung Sur, yang terletak di luar kota Makkah. Goa itu bernama Hira. Bermalam-malam ia tinggal di gua itu. Terkadang sampai 10 hari dan pernah juga sampai sebulan. Apabila habis bekalnya, kembalilah ia mengambil bekal yang baru. Pada waktu yang akhir-akhir, acap kali ia bermimpi, yaitu sebagai permulaan penerimaan wahyu. Tiap-tiap kali ia bermimpi, pada waktu jaga benar-benar dilihatnya. Terjadi seperti yang dilihatnya dalam mimpi itu. Mula-mula menjadi Rasul. Pada suatu malam bulan Ramadan, ketika umurnya 40 tahun,
Sedang ia di Gua Hira, datang kepadanya seorang malaikat. Katanya, kata malaikat itu, baca. Dijawab oleh Nabi, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkap dan memeluknya kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat baru dilepaskan. Dan katanya, kata malaikat, dan katanya pula, baca. Sekali lagi jawab Nabi, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu menangkapnya dan memeluknya kuat-kuat. Sesudah kepayahan sangat, lalu katanya, kata malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah telah mengajari dengan perantaraan qalam, yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Malaikat itu berkata-kata, ya Muhammad, engkau Rasul Allah dan aku Jibril. Inilah mula-mula ia diangkat menjadi Rasul, dan yang dibacakan malaikat itu adalah ayat-ayat Quran yang mula-mula disampaikan kepadanya. Dan inilah gambar Gua Hira di Gunung Tsur, tempat ia diangkat menjadi Rasul, tempat baginda Nabi diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu yang pertama. Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu yang pertama dari Tuhan. Pengakuan seorang alim Kristen. Sesudah kejadian itu, kembalilah ia ke rumahnya dengan gemetar dan ketakutan. Dimintanya kepada Khadijah supaya menyelimutinya. Setelah perasaannya tenang kembali, diceritakanlah kepada Khadijah kejadian yang telah berlaku tadi sambil katanya, saya merasa takut, diri saya dalam keadaan berbahaya. Khadijah menyahut, tidak, demi Allah, Tuhan tidak akan sekalipun menghinakan Tuhan selama-lamanya. Karena Tuhan adalah seorang yang suka menghubungkan silaturrahim, suka menanggung beban orang yang susah, suka mengusahakan keperluan orang yang ketiadaan, suka menjamu tamu, dan suka menolong orang yang ditimpa kesusahan. Lalu ia dibawa oleh Khadijah kepada seorang laki-laki yang telah tua, anak saudara bapaknya yang bernama Waraqah anak Naufal, yang beragama Kristen dan pandai menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kata Waraqah,
yang telah datang kepada Muhammad itu adalah utusan Tuhan yang telah pernah datang kepada Nabi Musa dahulu, dan dia Nabi Muhammad adalah nabi bagi umat ini. Demikianlah kedatangan seorang nabi telah ditunggu-tunggu oleh orang alim Yahudi dan Kristen pada masa itu, karena telah diterangkan oleh Tuhan terlebih dahulu di dalam kitab Taurat dan Injil. Demikian sekilas tentang diangkatnya Nabi kita menjadi Rasul dan tentang turunnya wahyu yang pertama, dan tentang pengakuan orang-orang alim daripada bangsa orang Yahudi dan orang Kristen tentang kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti insya Allah akan kita lanjutkan tentang pelajaran dengan judul agama Islam. Semoga barokah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.